Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait kerugian negara akibat daripada salah perencanaan dalam pembuatan proyek satelit Kementerian Pertahanan. Saya baca dari muslimtrend.com dengan judul Mahfud beberkan proyek satelit Kemenhan yang rugikan negara ratusan miliar rupiah. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD mengungkapkan proyek pengelolaan satelit yang ada di Kementerian Pertahanan membuat negara menelan kerugian ratusan miliar rupiah. Kerugian itu terjadi lantaran adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan satelit Garuda 1 yang telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia. Berdasarkan Peraturan International Telecommunication Union atau ITU, negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit. Apabila tidak dipenuhi, hak pengelolaan slot orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain, ujar Mahfud MD dalam konferensi pers virtual Kamis 13 Januari 2022. Adapun permasalahan ini berawal ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo memenuhi permintaan Kemenhan untuk mendapatkan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur guna membangun satelit komunikasi pertahanan atau Satkomhan. Kementerian Pertahanan kemudian membuat kontrak sewa satelit Artemis milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Kontrak itu dilakukan kendati penggunaan slot orbit 123 derajat bujur timur dari Kemkominfo baru diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2016. Namun, pihak Kementerian Pertahanan pada tanggal 25 Juni tahun 2018 mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 derajat bujur timur kepada Kemkominfo. Pada saat melakukan kontrak dengan Avanti pada tahun 2015, Kementerian Pertahanan ternyata belum memiliki anggaran untuk keperluan tersebut. Untuk membangun Satkomham, Kementerian Pertahanan juga menandatangani kontrak dengan Navayo, Airbus, DTNT, Hogan Lovel, dan Telesat dalam kurun waktu 2015-2016 yang anggarannya pada tahun 2015 juga belum tersedia. Dengan adanya permasalahan ini, selanjutnya Avanti menggugat di London Court of International Arbitration karena Kementerian Pertahanan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani. Pada tanggal 9 Juli tahun 2019, Pengadilan Arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara telah mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis. Biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen 515 miliar rupiah, kata Kementerian Menko Polhukam Profesor Dr. Mahfud MD. Selain itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat kepada Kementerian Pertahanan. Berdasarkan putusan Pengadilan Arbitrase Singapura pada tanggal 22 Mei 2021, Kementerian Pertahanan harus membayar 20.900.209 dolar Amerika Serikat atau setara 304 miliar rupiah kepada Navayo. Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kementerian Pertahanan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, DTNT,
Hogan Lovells dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi, kata dia. Nah, inilah saudaraku terkait daripada satelit ya, proyek satelit Kementerian Pertahanan yang sejak tahun 2015 lalu. Dan ini sudah dibayar sekian ratus miliar dan kemungkinan akan terus bertambah. Nah, inilah kalau saya melihat situasi ini adalah ya kurang cerdas dalam merencanakan sesuatu untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apalagi ini hubungannya dengan negara-negara lain. Nah, otomatis ini kan pasti menggunakan uang negara. Uang negara ini kan uang rakyat. Ya. Uang rakyat. Artinya kita ini sebenarnya sudah punya satelit. Cuman tidak ada kelanjutan. Terkadang seperti itulah ya yang terjadi. Buat banyak proyek, satu proyek belum jalan, satu proyek sedang jalan, ataupun satu proyek belum selesai, membuat lagi proyek-proyek lain. Sehingga ini tidak mendapat perhatian khusus. Ya, ini harus ada klarifikasi karena ini menggunakan uang negara, tentunya berkaitan dengan rakyat. Karena negara ini rata-rata ngambil dari pajak rakyat, entah itu dari pajak jual beli, pajak bangunan, banyak sumber pajak itu ya. Ada yang pajak perorangan, pajak motor, pajak mobil, pajak rumah, pajak tanah, pajak barang-barang, pajak produk, banyak sekali pajak. Barulah ada uang negara. Uang negara tidak akan pernah ada jika tidak ada pajak dari rakyat. Itu termasuk pajak dari sumber daya alam yang diproduksi oleh negara-negara asing atau mungkin negara Indonesia sendiri. Dan masih ada kemungkinan rugi. Belum lagi koruptor, merajalela. Ini semua kalau kita mau bersatu, merencanakan sesuatu cerdas, ini tidak akan terjadi sia-sia begini. Ya kan? Dan ini yang rencanakan kan yang terkait. Yang bagian telekomunikasi, satelit. Bayangkan bangsa yang besar ini, yang kaya raya ini, tidak punya satelit untuk pertahanan. Padahal kita mampu. Tapi itu kembali lagi, ini dia nggak biasa kerugian begini. Nah, terus yang bertanggung jawab siapa? Rakyat lagi yang sengsara, dipajak lagi. Naikkan semua pajak. Yang mudah-mudahan ini ada solusinya ya. Bagikan videonya kawan. Mudah-mudahan ke depan pertahanan kita semakin mantap sehingga tidak mudah kebobolan ya oleh infiltrasi dari negara-negara asing yang menginginkan ya sumber daya alam yang kita miliki. Baikkan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.